Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, today I'm so excited because I'm going to talk about a very interesting topic that maybe some of you think it's quite hard or it's complicated, and so do I. I also think so. Pembahasan kali ini cukup berat dan menarik karena it's related to philosophy of science, and it's also related to very critical or criticize about something. Dan hari ini kita punya topik yang berjudul critical theory. Jadi, apa sih critical theory itu dan apa hubungannya sama pendidikan saat ini? Well, let's talking about it. If you have any suggestion or feedback or opinion, everything, just give the comment and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Alright, so everyone, apa sih critical theory itu? Have you ever heard about it before? Nah, so let's check it out. Before we talk about deep explanation about critical theory, I want to talk with you about this one. What's the definition of critical theory? All right, so here you go. Critical theory is come from the Greek krinein. Jadi dari kata krinein, bahasa Yunani, which means to distinguish, reflect, and judge. While theory comes from theoria, well, refers to a way of seeing and reflecting. This refers on Douglas 203. Well, jadi critical itu artinya adalah bagaimana kita bisa bercermin, menilai, membedakan sesuatu, sedangkan teori itu adalah cara kita melihat atau merefleksikan sesuatu. Sedangkan critical theory based on the philosophy is a philosophical approach that seeks to understand and critique various forms of oppression, exploitation, and social injustice in society, particularly in the context of Western civilization. Jadi critical theory ini lahir atau exist well known in Western civilization at that time, di mana Perang Dunia Satu dan Dua masih sangat masif pada saat itu, sehingga lahirlah critical theory untuk membebaskan kaum-kaum yang tertindas from the explanation social injustice and also so many unfairness in the society. So the summary of critical theory is a philosophical or a social philosophy that aims to assess and critique embedded power structure within society. So we believe that in society there are power structure. Ada yang paling berkuasa, ada juga yang di bawah. Jadi bagaimana kita memandang kebebasan sosial dan juga keadilan sosial di dalam masyarakat berdasarkan dari kekuasaan tersebut. So critical theory will criticize about it. Alright, so nggak wajib rasanya agak kurang kalau kita belum tahu apa sih sejarah dari critical theory. So we need to know the history and also main figures of critical theory. Who are the main figures and why they build a critical theory or why they found the critical theory at the time? Let's check it out. First thing first, the history of critical theory is from Plato's Apology. So apology itu maksudnya adalah philosophical dialogue written by Plato. Jadi Plato menulis dialog tentang how Socrates was condemned by the citizen of Athens for corrupting the moral of the youth and questioning the existence of the gods. Jadi pada saat itu Socrates katanya, kata rakyat atau masyarakat Athena pada saat itu merasa Socrates meracuni atau meracuni pikiran dari anak-anak muda pada saat itu bahwa dewa-dewa itu tidak ada, atau bagaimana Socrates membangun pikiran bahwa sebenarnya kita bisa loh mengkritisize tentang agama, tentang Tuhan. Nah, dia mau membangun hal tersebut kepada anak-anak muda. Namun sayangnya pada saat itu dia dihukum oleh warga Athena karena warga Athena merasa bahwa Socrates merusak moral kaum muda dan meragukan keberadaan dewa-dewa. Namun dari keluhan tersebut mengandung sebagian kebenaran bahwa
every single small thing in our society, in our world, in our life, we need to asking, is it true or false? That's okay. If we asking about the existence of God or the existence about something that we think that oh ini sebenarnya tabu untuk dibicarakan, sebenarnya ini sebenarnya tidak boleh seperti itu. Cuman saat kita mengkritisi something, kita akan lebih dalam mengenal hal tersebut sehingga kita lebih percaya dan meyakini. Kita mencoba untuk mencari kebenaran-kebenaran. Maka kebenaran itu yang dicoba dicari oleh Socrates. Namun pada saat itu warga Athena merasa terganggu dengan pemikirannya. Sehingga kedua Socrates subjected a long-standing beliefs to rational examination and speculated on issues that went beyond an existing order. Di Socrates mempertanyakan kebijakan-kebijakan konvensional atau kebijakan yang sudah ada yang dianggap benar namun dipertanyakan oleh Socrates pada saat itu, dan ia menundukkan keyakinan-keyakinan yang telah lama ada pada pengujian rasional dan berspekulasi tentang masalah-masalah yang melampaui tatanan yang ada. Misalnya kayak gini, orang Sunda mempercayai adanya pamali, sedangkan anak-anak muda saat ini sudah berpikir logis bahwa pamali itu nggak ada. Namun saat kita protes kepada orang-orang yang mempercayai itu, mungkin mereka tidak akan terima bahkan menganggap kita itu sesat dan segala macam. Nah, itu yang ingin dibangun oleh Socrates. Mencari kebenaran yang benar-benar adanya dengan mengkritisize every single thing in our life. Okay, so after Socrates, we found World War One and Two. This is the very important time when the critical theory is developed, representative launch and unrelenting attack against the exploitation, repression, and alienation embedded in Western. Jadi filosofi ini berasal dari kecenderungan pada waktu itu muncul pada Perang Dunia I dan II, di mana perwakilan utamanya akan melancarkan serangan tanpa henti terhadap eksploitasi, represi, dan juga keterasingan yang tertanam dalam peradaban Barat. Jadi, orang-orang merasa bahwa tekanan dari Perang Dunia I dan II itu sungguh sangat merugikan rakyat-rakyat kecil, mengeksploitasi, membuat mereka terasingkan, hak-hak mereka tidak didengar, maka timbullah perlawanan-perlawanan yang memunculkan critical theory. Apa yang terjadi? Kenapa harus seperti ini? And so on and so on. So, World War I and II adalah waktu di mana critical theory ini lagi gencar-gencarnya dibangun. Maka pada saat itu dibangunlah sekolah yang bernama Frankfurt School. So what is it Frankfurt School? Frankfurt School adalah sekolah yang ada di Jerman, di kota Frankfurt. Dan pada saat itu sumber asli dari apa yang dikenal sebagai critical theory. Frankfurt School melahirkan critical theory yang mana sekolah ini dibangun pada tahun 1937. Jadi siapa yang membangunnya? Namanya adalah Max Horkheimer yang menyatukan para intelektual luar biasa pada saat itu membentuk dasar teori kritis masyarakat secara interdisipliner. Jadi Max itu sangat kritis dan dialah yang membangun istilah dari critical theory. Dan sekolah-sekolah ini melahirkan pemikir-pemikir kritis yang mana dalam hal pendidikan, dalam hal pemerintahan, politik, for example like Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, and so on. Jadi itulah sejarah dari critical theory. Namun lebih dari itu kita perlu mengetahui siapa sih tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam terbangunnya critical theory tersebut. Kita bisa lihat dari sini ada jangka waktunya. Yang pertama itu adalah Immanuel Kant. Maybe some of you already knows who is he because he
quite well-known person about in the philosophy. Ya, dia adalah philosopher yang menemukan yaitu tentang autonomy moral, yang artinya adalah moral otonomi sebagai nilai tertinggi bagi individu. Jadi pentingnya yaitu apa namanya kesadaran moral dan memberikan Immanuel Kant memberikan teori kritis tentang definisi rasionalitas ilmiah dan tujuannya untuk menghadapkan realitas dengan peluang-peluang kebebasan. So, tidak ada ketertindasan. Di dunia ini hak kita sama, kita juga punya kebebasan. Jadi penindasan perbudakan itu harus dihapuskan karena pada masa itu perbudakan sangat diwajarkan sehingga banyak orang yang dibunuh dengan tidak wajar itu juga tidak apa-apa. Maka di sini Immanuel Kant mencoba untuk melawan ideologi tersebut. Disambut atau disambung dengan Hegel pada masa itu. He was from 1770 until 1831. So Hegel tried to give his point of view or his view about how the importance of history. Jadi kesadaran kita tentang sejarah, namun hal itu juga dihubungkan dengan pentingnya praktisi atau pemahaman tentang zamannya dalam pemikiran-pemikiran. Jadi kita itu berada pada past, future, and past, present, and future. If we're talking about tenses, so we already know past, present, and future. Jadi kita tidak boleh melupakan masa lalu, kita harus hidup di masa sekarang, dan kita harus memikirkan masa depan. Jadi pemikiran ini datang dari Hegel, namun pada saat itu belum ada istilah dari critical theory itu secara langsung. Namun pemikiran-pemikiran ini melahirkan teori-teori kritis sehingga kita dapat mengetahuinya pada saat ini. So the next author or the main figure after Hegel, we already know Karl Marx. You know, Karl Marx, he was an amazing one because he was a philosopher at the time dan juga memperjuangkan hak-hak manusia pada saat itu. Di sini Karl berfokus pada gagasan tentang emansipasi manusia dan penolakan terhadap kondisi yang menyebabkan keterasingan atau alienasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Dan pada saat itu Marx terlibat secara penuh dalam kehidupan sosial tanpa hambatan yang timbul dari sistem kapitalisme. Jadi pada saat itu sistem kapitalisme masih sangat tinggi, yang mana orang yang punya duit dia yang berkuasa, orang kaya dia berkuasa, orang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. So that's why he wants to reduce the alienation and also want the peace of social, political, and economic life. And the last we talking about the very influence one. He was the one that also very influenced in the critical theory. Jadi critical theory itu lahir dari Max Horkheimer. Jadi dialah yang menyatukan para intelektual luar biasa membentuk dasar teori kritis tentang masyarakat secara interdisipliner. Alright, so after we know about the history and also the main figures of critical theory, so the next we need to know what the key principles of critical theory it is. Jadi aku merangkum beberapa di sini, beberapa poin-poin penting yang perlu kita tahu dari critical theory. Yang pertama, kita juga beberapa kali mendengar tadi istilah dari alienation, di mana keterasingan, the feeling of individual estrangement within society. Jadi saat masa-masa peperangan maupun pada saat kapitalisme masih sangat tinggi-tingginya, maka pada saat itu perlunya ada kritik tentang alienation ini. Maka lahirlah kritik dari Hegelian, yang mana beliau secara frontal mengatakan bahwa keterasingan itu harus ditiadakan dan perlunya perdamaian serta mendukung hak-hak individual atau hak-hak sipil. Setelah itu
ada teori dari reification, the process by which humans are treated as object or tools. Mungkin sampai saat ini kita masih merasakan bahwa manusia atau orang-orang pekerja masih dianggap sebagai objek atau alat untuk bekerja. Mereka tidak difikirkan bagaimana kesejahteraannya, kesehatannya, sampai disuruh lembur dan segala macam dengan gaji yang tidak mencukupi, something like that. So the critic from Kantians is try to find out the solution or how they, I mean, he criticized the reification itself dan bagaimana kita bisa menghapuskan ini. Dan yang terakhir itu adalah di bidang pendidikan, individual lose the meaning and purpose, di mana pada saat akhirnya teori-teori kritis ini, pendidikan masih perlu sangat diperjuangkan dan setiap orang harus menemukan what they dream, what is the biggest dream of their life. Jadi teori ini dikritik oleh Marxis sebagai teori tentang pentingnya pendidikan. Alright, so what else? After we know the main theories, key principles, and also definition, we need to know apa sih bedanya critical theory, uncapitalized and capitalized. Jadi ada dua kategori di sini, yang mana critical theory pertama itu disebut capitalized. Capitalized ini adalah istilah yang khusus untuk lembaga Frankfurt School, yang mana teori pertama ini lahir, jadi disebut capitalized. Sedangkan uncapitalized itu adalah definisi dari critical theory secara umum. Nah, kita bahas dulu capitalized definisi critical theory based on the Frankfurt School in the 1930s. Well, the critic and dismantle the fascist ideology presented by Nazi Germany. Jadi pada saat itu, Nazi Jerman dicoba kritik oleh Frankfurt School dengan ideologi-ideologi mereka yang sangat menindas rakyat-rakyat kecil, sehingga lahirlah pergerakan filosofi dan juga sosial. Pergerakan filosofi ini ya berupa pemikiran, sedangkan pergerakan sosial berupa kesadaran masyarakat bahwa pentingnya untuk kita keluar dari hal-hal penindasan dan pentingnya kita melawan, pentingnya kita membangun critical theory itself. Dan setelah itu ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di sini, yang mana mereka adalah alumni dari Frankfurt School. The first is Max Horkheimer, the second one is Theodor Adorno, and the last, Herbert Erich, and so many more. Dan di sini juga menyatakan bahwa liberate individuals from the circumstance that ensolve them. Jadi perlunya untuk liberasi individu dari kekejaman-kekejaman yang merenggut kebebasan mereka atau kemerdekaan mereka. And the second one, uncapitalized, di mana critical theory secara umum, a broader approach used across multiple discipline to challenge power structure within society. Jadi di sini perlunya hubungan dari banyak disciplines, for example, like education, political, economic, and so on, menjadi satu. Jadi, for example, like di education saja itu penuh dengan kepentingan-kepentingan or politik. Jadi kita harus, bagi guru pun juga menanamkan critical theory kepada siswa agar mereka tidak terbawa arus dengan power yang lebih besar. Jadi di uncapitalized ini lebih menekankan kepada individual liberation and true democracy. And also it is like ideology, social structure, and also racial and cultural assumption. Dan juga di sini fokusnya adalah psychology, sociology, politics, race theory, gender theory, and so many more in every single thing in our life. And the story or the main the main important thing is from Horkheimer is about explanatory, practical, and also normative. And here you can see, guys, that the critical theory can help us recognize and critique societal structure. Jadi structure-nya seperti ini. For example, like capitalism, there are
stay that there is a like we rule you, we fool you, we shoot at you, and we look at for you, and the very lowest. Jadi secara tidak langsung inilah jenjang dari kapitalisme yang mana yang paling berkuasa mereka sangat tidak ada beban. Sedangkan yang harus berjuang bebannya sangat banyak, of course. Alright, so kita beranjak kepada critical theory in education karena di sini hal yang penting. Critical theory dibangun dari pendidikan, critical thinking, dan pionir dari critical theory adalah not critical theory, tapi pionir dari critical pedagogy adalah Paulo Freire. Why it is critical pedagogy? Why not critical theory? Because it is in educational field. Jadi kita perlu membahas tentang pengajaran berbasis critical theory. Jadi Paulo di sini membahas tentang atau fokus on unequal access to education that certain individuals receive due to their social standing and post-colonial approach to education. And at the time, we believe that education until now is unequal access. Jadi di Indonesia pun masih sangat banyak sekolah yang sangat berbeda dari fasilitasnya, dari segala macam, karena unequal itu, maka critical theory sangat berperan di sini. Bagaimana kita membentuk individu itu agar adil dan merata mendapatkan ilmu. Dan di sini kritik-kritik dari Paulo Freire dibangun di sekolah. So critical pedagogy aims to remove social barriers. And then, why critical theory applied to educational setting? The first one, pedagogy, is a political practice. We cannot deny political is in every single field in our life, especially in education, of course, because after we graduate as a student, we can be a politician, we can be a doctor, we can be lecturer, teacher, something like that. And again, we have to obey the rules from the powerful one. Jadi kita tetap harus memperhatikan atau melaksanakan perintah-perintah dari orang yang paling berpengaruh di atas. Nah, di sini pedagogi is a political practice karena ya pendidikan juga tidak jauh-jauh dari praktek sosial, praktik politik. Dan kita perlu menanamkan kepada siswa-siswa bahwa mereka tentunya harus berpikir kritis, mana membedakan yang mereka dibawa oleh peran politik atau mereka harus mengkritisize about the rule. And the second one, education can never be neutral, can pass on knowledge that either reinforce or challenge the status quo. Jadi secara general kita saja tahu bahwa pendidikan itu pun juga berjenjang, ada yang international school, for example, like the facilitation is so better rather than another school. Nah, jadi kita perlu mengkritik hal tersebut. Democracy and social justice, the main goal of education. Jadi setiap siswa itu berhak untuk demokrasi dan juga mendapatkan keadilan sosial. And the next is students should believe their own critical consciousness. Guru sangat perlu membangun kesadaran kritis dari siswa. Mereka harus dibuat percaya diri dan memahami bahwa hal-hal yang mereka belum tahu itu harus mereka pelajari dan harus mengkritisi setiap hal yang ada di sekitar mereka. Maka terbangunlah critical thinking. Language, power, and legitimacy should be questioned. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita perlu dipertanyakan. Students should be encouraged to connect with their cultural background. Ini poin pentingnya adalah cultural background, because if they know about their culture, if they value their culture, so they will understand dan menghargai bagaimana caranya untuk melakukan itu semua. And the next is the role of language and discourse in shaping reality. Well, the role of language, di sini pendidikan, bahasa, dan juga wacana dari pedagogi itu juga membentuk
sebuah realitas di mana language is a power, social, and cultural force that shape the understanding of a world. Language construct the perception of the world rather than just describing. Jadi peran dari bahasa di sini, especially if we learn about English or another languages, so we can connect every single culture about politics. We can what is it? Arguing with another people around the world. Jadi pentingnya bahasa di sini bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga bernegosiasi, berpolitik dan segala macam. And so the last, what the problem with the critical theory it is. So I think there are a lot of problems in critical theory, even though critical theory are very important and is also criticize every single thing. Tapi critical theory is supposed to be practical and normative. It doesn't necessarily offer any solution for political action. Jadi, critical theory ini semacam abstrak dan susah untuk diterapkan karena memang mengkritisi secara ideologi dan ini adalah pemikiran-pemikiran idealis yang mana ingin mengubah segala sesuatu namun mungkin tidak bisa dilakukan atau kita tidak punya power. So it's like doesn't necessary to offer any solution for political action. What is the critical theory predominantly exists in the abstract and theoretical level? Dan selanjutnya, explanation around the theory typically use overly complex and potentially confusing terminology. Why it is complex? Because as I said before, critical theory can hold every single field in our life, so we cannot change it easily, and then there is a power on it, and we need to consider with the power, dan susah juga untuk mengendalikan power tersebut. And a critical theory has been accused of being naive to the realities of capitalism. Many of key theories are speaking from a place of privilege and may not have the authority to talk. Ya, as I said before, ada orang yang punya privilege, ada yang tidak punya. Jadi, yang tidak punya, walaupun dia mengkritisi, ataupun pemikirannya sangat bagus, but kalau kita tidak punya kuasa, we cannot do anything, right? And then critical theory have been accused of doing the same thing as those they are criticizing and for failing to see how trying to free people from a false consciousness may be a form of dominance itself. And last one is the theory can be anti-individualist and essential in its view of group of people. Jadi, di sini kita membangun critical theory itu, pentingnya critical theory adalah membawa pemikiran-pemikiran kritis yang membawa perubahan. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tidak mudah juga untuk melakukan perubahan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan itu akan bisa terwujud jika kita benar-benar ingin mewujudkannya. So I think that's all about critical theory. I hope my explanation is clear for you guys. So if you have any feedback or something like you want to share with me, I will be very happy to discuss with you. And we are going to talk about another another topic, an interesting topic, especially for English and also education. And here are the references about critical theory, and yeah, just try to find like another references that maybe you can share with us. All right, thank you for your attention, and I think that's all about today's today's topic to talk, and see you next video, and bye bye.